Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kalau menurut jadwal kemarin, hari ini mestinya Pastor Rani yang menyampaikan, tetapi karena ada tugas khusus pada hari memperingati Pentakosta nanti, maka kita cepat-cepat tukar jadwal ya. Jadi jangan heran kalau saat ini saya yang bertugas di tempat ini. Puji Tuhan, kita di tema mengenai Allah segala Allah. Tolong PowerPoint bisa disampaikan. Hari ini kita akan berbicara tentang hal itu, dan karena kita berbicara tentang Allah di atas segala Allah itu berarti teologi. Agak berat sedikit, apalagi saya mau mengambil subtema hikmat menemukan Allah yang benar. Jadi saya berharap kita bisa menerima semuanya dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita membaca di dalam ayat emasnya di dalam Yesaya 40 ayat 18, next kita akan baca bersama-sama. Saya juga sudah buka di sini. Oke. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Hendak dengan siapa kita samakan Allah? Apa yang dapat dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan apa yang kita samakan dengan Allah, apa yang dapat kita samakan dengan Allah, saya yakin 100% jemaat yang ada di sini maupun yang mengikuti live streaming, tentu dia akan mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan ada yang disamakan dengan Allah? Saya yakin di sini pun juga mengatakan tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah. Dan kita juga melihat di dalam ayat yang ke-26 dan 28, saya tidak ada, saya akan bacakan. Dikatakan begini, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, tak satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Jadi Dia Allah yang menguasai segalanya. Alam semesta, bintang-bintang, bahkan mereka diberi nama. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada alasan. Tidak ada alasan kalau kita bisa menyamakan Allah itu dengan yang lain. Dan kita sendiri tadi, saya yakin bahwasanya kita semua juga meyakini hal seperti itu. Namun di ayat yang ke-19, coba ada 19 dikatakan begini, patungkah tukang besi menuangnya dan pandai besi melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, benarkah demikian? Kenapa ada ayat 19 yang muncul di tempat ini, patungkah? Dan itu sangat melanggar perintah 10 perintah Allah di dalam Keluaran 20 ayat 3. Ada ilah lain. Kenapa di ayat yang lain dikatakan ada Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, bahkan bintang-bintang itu mempunyai nama dan dipanggil, tidak ada satupun yang tidak akan hadir. Namun dikatakan ayat 19, patungkah Allah, sehingga kita menuangkannya dengan emas dan seterusnya seperti itu. Dan kenyataan di dalam kehidupan kita itu seperti ini. Nah, hari ini memang tidak ada hubungannya, ini adalah Babel kalau dari Yesaya, tetapi saya akan berbicara tentang golden calf atau anak lembu emas yang di kitab Keluaran, yaitu adalah setelah mereka bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, kita baca ayatnya next supaya saya sudah siapkan ayatnya. Di dalam Keluaran dikatakan begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama ini, bangsa Israel merasa kehilangan. Dia mengatakan, kenapa Musa tidak pernah muncul dari gunung, tidak pernah turun, dia mengundur-undurkan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Musa. Mereka seolah-olah kehilangan pemimpin. Mereka seolah-olah kehilangan orang yang dapat diberikan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Padahal kita tahu pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah. Dan itu bukan pekerjaan Musa, walaupun dengan tangan Musa, tapi perantaraan Musa. Allah yang mengerjakan perkara-perkara ajaib, bahkan membelah Laut Merah, Allah yang mengerjakannya. Allah yang menuntut mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka tidak mengenal Allah.
Mereka hanya mengenal Musa yang sudah menuntun mereka keluar. Yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Di sini kita bisa mengetahui sehingga dia katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Bangsa Israel tidak memahami bahwa pekerjaan Allah yang besar itu sudah dikerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka meminta untuk membuat sebuah kepemimpinan baru. Yang bisa memimpin, yang berjalan di depan mereka. Dan mereka mendesak Harun untuk membuat sosok yang menjadi pelindung itu. Sehingga kalau kita membaca ayat selanjutnya next, kita bisa melihat di sini bahwasanya mereka menyuruh Harun, dia katakan begini. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ya, setelah diterima dari tangan mereka, dibentuklah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata kepada mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Wow. Seringkali kita mungkin juga melakukan hal ini tanpa sengaja. Kenapa seorang iman yang saudaranya Musa yang namanya Harun itu, yang dekat dengan Musa, yang tahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikerjakan melalui Musa kepada bangsa Israel. Dia juga menyatakan kita mau kumpulkan anting-anting. Kita mengumpulkan semua perhiasan dan membuat satu bentukan yang disebut dengan patung tuangan untuk menjadi pelindung mereka. Kenyataannya mereka meninggalkan Tuhan. Kenyataannya mereka menciptakan dewanya sendiri. Sehingga Harun dikatakan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kira-kira kalau dikatakan begitu, kita secara normal dikatakan mungkin salah Pak itu. Karena jelas di dalam cerita Alkitab di sini yang menjadi bukti bahwa semua yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi kenapa Harun mengatakan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Apa alasannya? Apa motivasinya? Apa dasarnya sehingga Harun mengatakan hal itu? Mari kita akan berbicara lebih lanjut dan kita akan teliti ayat ini lebih lanjut. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini ya? Bapak Ibu Saudara, beberapa teolog itu mengatakan bahwasanya mereka benar-benar orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang Israel ini adalah bangsa-bangsa yang memang bukan berpendidikan tinggi. Tetapi mereka terpengaruh oleh budaya-budaya yang ada di Mesir. Terpengaruh oleh orang-orang yang tidak percaya. Terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang ada di dunia yang mereka telah tinggalkan. Mereka percaya hanya dewa yang berwujud lembu kalau mereka dewa itu datang ke bumi. Dan kalau kita melihat di Mesir, itu ada satu dewa yang namanya dewa Apis, atau dewa yang disebut dewa perwujudan dewa kesuburan ya, atau benteng Mesir. Ini adalah pengaruh budaya. Coba next. Adalah pengaruh dari budaya yang ada, sehingga mengatakan bahwa ada lembu, ada dewa yang datang dalam perwujudan. Ini ada beberapa teolog yang mengatakan seperti itu. Satu sisi bisa dipahami. Di sisi yang lain ada teolog juga yang mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin berseru kepada Tuhan dan ingin bersorak-sorai bagi Tuhan. Apa buktinya? Di dalam ayat ini dikatakan ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhannya besar semua. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ada sesuatu yang kontras. Kalau yang pertama tadi saya katakan mereka terpengaruh oleh budaya Mesir. Adanya satu dewa yang namanya dewa Apis, dewa kesuburan sungai Nil, yang berbentuk lembu. Di sisi sini kita bisa melihat Harun berseru, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan dalam huruf besar.
Artinya dia merujuk kepada Tuhan Allah yang benar. Bukan Tuhan yang lain, bukan ajaran yang dibawa oleh Apis. Ini ada satu hal yang berbeda. Beberapa yang meyakini bahwa ini adalah kebenaran. Karena apa? Mereka menginginkan satu perwujudan Allah di hadapan mereka. Mereka tidak bisa menyembah Allah yang mana. Mereka tidak mengetahui Allah dan tidak mengenal Allah. Sehingga mereka mengatakan, aku perlu belajar Tuhan itu kayak apa yang ada di depannya. Sehingga dia buat anak lembu ini supaya mengibaratkan Allah di depan mereka. Dan dia berseru, ini adalah Allah yang benar. Maka dikatakan Allah yang dikatakan sebagai Tuhan yang benar. Bisa dipahami sampai di sini? Dan dia mengatakan ada korban bakaran, korban keselamatan yang dipersembahkan, dan mereka makan dan minum dengan bersuka cita. Ada sesuatu yang mereka dapat berikan. Mereka benar-benar ingin menghormati Tuhan dan hanya membutuhkan sesuatu di depan mereka supaya bisa merasakan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sehingga dia merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu, Harun seringkali membuat patung lembu emas ini supaya ada, bahasa Jawanya, beleciti Tuhan di hadapan mereka. Bagaimana konotasi dalam kehidupan kita sekarang? Bukankah seringkali kita juga mengatakan, aku tidak kenal Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan terlalu besar, tidak bisa dipahami dengan otak. Aku perlu satu perwujudan di depan. Sehingga orang-orang dalam tanda kutip, dia tidak bisa berdoa kalau tidak di hadapan ada sesuatu wujud. Entah itu sebuah patung yang menyerupai Yesus, entah itu sebuah salib, entah itu berbentuk apapun. Pokoknya aku kalau berdoa, kalau tidak di depan salib, saya tidak bisa berdoa. Kalau tidak di depan salib, saya tidak bisa mendapatkan kehadiran Tuhan. Kalau tidak di depan patung Yesus, kami tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Bukankah hal ini sama dengan kondisi dan situasi dengan Harun? Dia mengatakan besok hari raya bagi Tuhan. Kita juga mengatakan aku memuji Allah yang benar, Yesus Kristus. Ada patung Yesus di depan kita. Seringkali kita juga melakukan hal seperti itu. Merasa seolah-olah kita dekat dengan Allah kita karena ada perwujudan yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar. Atau bahkan kita kalau kurang yakin, kita pergi mungkin ke tanah perjanjian. Kami sudah melakukannya. Dan di sana kita bisa berdoa dengan lebih khusyuk. Di situs-situs peninggalan yang masih ada, yang tertinggal di sana. Itu yang mungkin kita lakukan. Kita ingin ada kehadiran Tuhan dalam bentuk nyata di hadapan kita. Tetapi ternyata hal itu membuat sakit hati Tuhan. Mereka mungkin berpikiran seperti itu, tetapi hal itu mendukakan hatinya Tuhan. Allah tidak menyukai. Apalagi yang dipersamakan dengan anak lembu emas yang dikatakan tadi pengaruh dari bangsa Mesir, yaitu dengan dewa Apis. Kalau kita berbicara seperti itu, mustahil kita bisa mengenal Allah. Mustahil kita bisa mengenal Allah. Kalau kita berreka-reka, berspekulasi, kita tidak bisa mengenal Allah kita. Apalagi dengan mewujudkan kehadiran dalam bentuk yang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kita pelajari. Yang pertama adalah mereka tidak mengenal citra dirinya. Next, bangsa Israel tidak bisa mengenal citra dirinya. Kalau kita bisa melihat di sini perbedaannya dari Keluaran 32 sama Yesaya 40:18. Harun membuat patung, mendirikan mezbah di depan lembu dan berkata besok hari raya bagi Tuhan. Dibandingkan itu adalah satu penyimpangan dan Allah tidak menyukai. Ya, karena dengan jelas ayat itu dikatakan, dengan siapa kamu hendak disamakan Allah itu? Enggak bisa. Next. Ya, baik. Nah, ini adalah sesuatu yang mereka kehilangan citra diri. Kenapa? Bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir dipengaruhi oleh budaya-budaya Mesir. Dan kita tahu di dalam budaya Mesir, kalau sering melihat film, ada banyak hal yang di sana.
Mereka tidak menyadari bahwa semua yang dilakukan adalah kuasa Allah yang luar biasa. Konsep dan pola pikir mereka masih mengikuti konsep dan pola pikir Mesir. Dan di Mesir kita bisa mengetahui ada banyak dewa-dewa. Ya, ada film namanya Gods of Egypt. Ya, beberapa kali beberapa saudara mungkin sudah melihat hal ini. Ada dewa Osiris yang merupakan Firaun yang pertama, katanya dewa yang di bawah, yang menguasai kematian, kesuburan sungai Nil dan seterusnya. Istrinya namanya Isis gitu ya. Ada anaknya namanya Horus dan Set. Mereka adalah dewa-dewa Mesir. Ada Anubis, dewa yang berkepala serigala, atau dewa Ra, dewa matahari yang berbentuk manusia berkepala elang. Ini seringkali menjadi tontonan kita. Seringkali menjadi konsumsi kita, termasuk saya. Saya melihat film God of Egypt ini. Dan ini adalah budaya yang disampaikan, ada dewa-dewa. Dan Israel terpengaruh dengan hal ini. Sehingga dalam menggambarkan Allah, mereka melihat dalam konotasi budaya apa yang sudah mempengaruhi di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita berkata demikian, kalau kita mengatakan golden calf ada anak lembu emas, berarti dia belum mencerminkan adanya perubahan citra dirinya. Israel masih dikuasai oleh identitas yang lama, yaitu dari Mesir. Pola pikir yang dari Mesir, keyakinan yang dari Mesir. Dan sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan, mereka hanya mengenal Musa. Ya, mereka hanya mengenal Musa, yang tidak ada yang lain. Dan ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Identitas adalah suatu refleksi. Next. Identitas adalah merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, atau proses sosialisasi. Jadi ada refleksi diri dari kita dan persepsi orang lain. Jangan sampai budaya itu mempengaruhi kehidupan kita. Apakah budaya jelek? Saya tidak pernah mengatakan budaya jelek. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Nah, next, coba dibuka apa lagi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, identitas itu adalah refleksi diri dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan kekristenan itu bukan sebagai agama. Apa yang harus kita pahami di dalam kekristenan? Karena Tuhan Yesus tidak membawa agama ke dalam dunia ini. Karena agama itu buatan manusia dan ada konteks budaya yang masuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, suaranya berubah-ubah terus ya. Kekristenan itu sebenarnya mencerminkan hubungan. Hubungan antara Allah yang sudah menebus kita dengan kita hormat tebusannya. Dia menyatakan diri sebagai Allah, Bapa, dan kita sebagai anak. Dia mengatakan sebagai Raja dan kita adalah bagian dalam kerajaan. Dia menyatakan sebagai Tuhan dan kita adalah umatnya. Kekristenan berbicara tentang hubungan. Bukan tentang agama, bukan sekedar agama atau bukan hanya agama. Tetapi tentang hubungan. Ada konteks yang ada di dalamnya. Kenapa? Kalau kita mengatakan ada agama di dalamnya, itu ada pengaruh budaya. Apakah budaya itu jelek? Enggak. Kita bisa menerima budaya-budaya yang bisa kita terima yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi ada budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita juga harus bisa menolaknya. Ini yang saya maksudkan. Jadi saya tidak mengejudge agama atau budaya. Tetapi bagaimana saya ingin menunjukkan bahwa kekristenan lebih menekankan kepada hubungan antara Bapa, Anak, antara penebus dengan yang ditebus. Sehingga kita memiliki jati diri yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Itu jati diri kita. Dan kita kehilangan jati diri kita berarti tidak mengenal Allah. Sama seperti orang-orang di Mesir ini. Jati diri kita dan imago Dei itu adalah bagaimana kita sebagai serupa dan gambar Allah itu sendiri. Nah, apakah budaya jelek? Enggak. Tetapi saya akan berikan contoh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu terlebih dulu ya, 30 tahun, 28 tahun yang lalu kami menikah. Dan di situ saya mempunyai seorang paman yang di dalam budaya Tionghoa itu sebagai suhu. Suhu, paman sendiri. Dia katakan, kau mau menikah? Iya. Kapan? Tanggal sekian. Terus tanya umurmu apa, sionya apa, kan dia pasti langsung mengatakan ini saya nggak perlu sebutkan karena saya tidak mendalami hal itu ya. Setelah itu nggak boleh, lo orang mau menikah nggak boleh, gimana ini? Kenapa? Jong,
Apa itu jong ya? Coba lihat ya. Jong adalah sesuatu yang berkaitan dengan elemen waktu. Sesuatu yang saling berlawanan atau menabrak. Sehingga secara singkat akan membawa hal-hal yang baik atau kesialan. Ini adalah budaya. Dan saya dilarang. Kenapa? Harus ada penangkal jong. Penangkal jongnya apa? Tidak boleh menikah di bawah tanggal 10. Tidak boleh mobil pengantinnya pakai warna putih. Gaun pengantinnya tidak boleh warna putih. Hand bucketnya tidak boleh panjang. Selama pernikahan tidak boleh pindah keluar kota dan ada beberapa hal yang lain. Tetapi kita lihat di situ. Semua putih, mobil putih, hand bucket juga lewer gitu gede nih. Dan kami menikah pindah-pindah. Maksudnya bukan dari tempat pembuatan foto di sini. Kalau mau pemberkatan harus keluar dari kota. Tetapi itu semua dilakukan. Kenapa saya katakan saya yang mau menikah, saya sudah anak Tuhan dan saya mempunyai citra diri yang benar sebagai imago Dei, gambar diri Allah. Saya tidak terikat dengan hal ini, saya tidak mau pakai adat istiadat. Kenyataannya sudah 28 tahun. Kami menikah dan tidak terjadi apa-apa. Kalau sekiranya hal ini terjadi ada sakit di istri saya, itu karena semua kehendak Tuhan. Kalau terjadi kesialan sudah 28 tahun yang lalu. Ini kita bisa memahami. Ada satu konteks budaya yang memang tidak bisa saya terima. Apalagi pada waktu itu saya juga bukan seorang yang punya uang banyak. Sehingga yang sudah dibayarkan ya gak perlu mau ditarik lagi terus kemudian kita mengikuti hal ini. Bapak Ibu Saudara, next ya. Setelah kita menerima Yesus, konsep yang ada dalam kehidupan kita, adanya identitas baru dalam hidup kita. Identitas baru dalam hidup kita, next. Identitas yang dimaksudkan adalah proses pendefinisian ulang dalam hidup kita. Sebagai cerminan dari hasil pertobatan atau kelahiran baru dalam Kristus. Jadi pada saat kita sudah menerima Kristus, ada identitas baru dalam hidup kita. Dan identitas yang dimaksudkan adalah definisi ulang dalam kehidupan kita. Ya, yang namanya pencerminan dari Kristus, pencerminan diri dari hasil pertobatan atau kelahiran baru. Itu yang di dalam Kristus. Sehingga kalau kita mengatakan demikian, kita ingat kisah ini. Kisah seorang Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus mengatakan jika engkau tidak dilahirkan baru, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku yang sudah besar ini, perutnya besar misalnya seperti itu, masuk ke dalam rahim? Tidak mungkin. Tetapi konsep ini yang tidak dimengerti, walaupun dia seorang pemimpin agama. Sehingga Yesus harus menerangkan bagaimana proses kelahiran baru yang mencerminkan bukan pola pikir yang lama, bukan paradigma yang lama, tetapi pola pikir konsep seperti Kristus. Pendefinisian ulang. Pendefinisian ulang kehidupan kita. Citra dari Allah itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan harus bagaimana? Ya ini yang harus dikatakan seperti ini. Sehingga di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang menjadi bagian kita. Jadi sesungguhnya pada saat kita sudah bertobat, ada identitas baru sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Kita memiliki identitas yang baru dan itu yang harus kita hidupi. Bukan ikut dalam pola pikir yang lama. Next, terus ya, karena waktunya jalan terus. Terus kemudian apa yang dapat kita, manusia dapat mengenal Allah? Tunggu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa Harun ingin menghormati Tuhan. Harun ingin menyampaikan kebutuhannya adalah sesuatu yang nyata di depan dia, ada blejete Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena dia merasakan pada saat dia bisa menikmati penyembahan pada saat ada blejete di depan. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi pun sudah saya katakan, tanpa kehadiran Allah, tanpa Allah menyatakan dirinya kepada kita, mustahil kita bisa mengenal Tuhan. Tanpa Allah menyatakan dirinya kepada manusia, mustahil manusia bisa mengenal Allah. Seberapa otaknya manusia? Seberapa kemampuan manusia sehingga dia bisa mengenal Allahnya?
kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Sehingga Roma 3:11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Enggak bisa. Jadi kalau kita menekan hikmat dalam menurut Allah, tidak ada. Roma mengatakan enggak bisa. Seberapa manusia, apalagi manusia diliputi oleh kuasa dosa. Dosa itu yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah. Sehingga dikatakan yang menjadi pemisah itu dosa itu, sehingga kita semakin tidak bisa mengenal Allah. Semakin tidak bisa mengenal Allah, semakin jauh dari Allah. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa mengenal Yesus sebagai Allah kita, itu karena Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Yesus yang memilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian sudah dipilih untuk bisa mengenal Tuhan. Karena semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Ada yang tidak percaya Yesus? Anak-anak Allah. Kasih karunia, ekstra gracia, pemberian anugerah yang luar biasa. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Semakin jelas, inilah identitas baru kita. Inilah kehidupan kita yang baru. Setelah kita menerima penebusan Kristus, bukan sekedar agama tetapi hubungan dengan Allah. Dikatakan sebagai hubungan antara anak dan bapa. Dikatakan hubungan yang luar biasa karena penebusan. Dan Roma jelas dikatakan tidak bisa seorang pun bisa mempunyai hikmat untuk menemukan Allah. Jadi kalau kita masih di sini, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Manusia hanya berusaha untuk mengenal Tuhannya. Manusia hanya berusaha untuk mengenal Tuhannya. Dengan apa mereka mengenal Tuhannya? Oh, agama, Pak. Ya, kembali lagi ke agama. Ya, saya akan sedikit dulu. Manusia berusaha mengenal Tuhan melalui agama. Tadi saya katakan kita tidak berdasarkan pada agama atau hubungan. Manusia bisa mengenal Allah dengan alat namanya agama. Dan seorang pendeta besar almarhum Bigman Sirait mengatakan agama itu memiliki dua sifat, yaitu sifat eksklusif dan mistis. Eksklusif itu artinya adalah karena agama merupakan keyakinan yang merupakan sistem kepercayaan di dalam intern. Jadi yang penganut eksklusif itu akan menolak segala hal yang bertentangan atau berbeda dengan apa yang diajarkan kepadanya. Sehingga seringkali kita bisa melihat orang-orang yang bertentangan atau berbeda agama dikatakan sebagai orang yang yaitu yang salah, yang kafir. Itu namanya eksklusif, sifat dari agama. Yang kedua adalah mistik. Karena agama berbeda dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dijelaskan dengan rasio. Mistis ini mengandung nuansa atau suasana misterius yang mengatakan hubungan seseorang dengan Tuhannya yang tidak bisa dijangkau. Jadi seperti itu. Makanya hanya didasarkan kepada pengertian yang itu. Lah bagaimana kita memandang agama secara kekristenan, Pak? Kekristenan memandang agama dalam Roma 3:11 itu tadi. Bahwasanya tidak akan seorang pun bisa mengenal Allah. Tidak seorang pun bisa memahami Tuhan. Kalau kita bisa memahami Tuhan, ini karena Allah sendiri yang menyatakan diri kepada kita. Jadi kalau sudah begitu, ini adalah inisiatif dari Tuhan. Maka kekristenan bukan agama, namun kekristenan itu sebagai panggilan Kristus kepada orang berdosa. Ini adalah anugerah penebusan. Jadi kekristenan bukan agama tetapi panggilan. Panggilan kepada setiap orang yang berdosa. Come, datang kepada Tuhan. Dapat penebusan, diangkat anak. Ada satu hubungan, dipulihkan. Karena di dalam Kejadian dikatakan sebagai citra diri Allah. Dipulihkan kembali, mengenal diri sendiri. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ya semoga bisa. Puji Tuhan. Jadi itulah yang dimaksudkan bagaimana kita bisa mengenakan Kristus karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Nah, terus oke.
hal-hal yang menjadi anak lembu emas kita, ya, di timer sudah ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat anak lembu emas terjadi zaman dulu, enggak. Mungkin kita tidak pernah mengumpulkan anting-anting perhiasan kita membuat anak lembu emas. Tetapi di sini dikatakan apa yang di hadapan Martin Luther ya mengatakan apapun yang Anda pegang, percayai, maka itulah Tuhan Anda yang sesungguhnya dan penyelamatmu yang sebenarnya. Apa yang kita pegang, apa yang di hadapan kita, belecete yang di depan kita. Kita lebih percaya kalau Pak Dwi kemarin katakan, punya deposito 5 miliar, sudah aman. Ya kan? Saya punya kekuasaan, sudah aman. Saya punya harta, saya sudah aman. Apa yang luar biasa yang kita pegang yang melebihi. Bahkan berkat pemberian Tuhan bisa menjadi berhala saat kita dikuasai dan mencintai pemberian itu lebih daripada pemberinya. Memang dari zaman dulu ada yang namanya indulgensia. Saya tidak akan jelaskan, nanti ada yang tersinggung. Tetapi di sini saya katakan bahwasanya kalau kita mau menghidupkan anak lembu emas itu adalah sesuatu yang diperhalakan, segala sesuatu yang di hadapan kita, yang kita pegang mati-matian dan menjadi Allah. Kekuatan kita, aset kita yang sering yang kita percaya lebih daripada Tuhan. Dan itu sangat mendukakan hatinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sangat mendukakan hatinya Tuhan. Sama seperti kudung kap, memang hanya di hadapan. Kan enak Tuhan, Mak. Gak usah repot-repot memberkati karena sudah ada deposito 5M di tabungan, gak perlu susah-susah. Paling tidak ada satu kuartir yang hilang. Bukan begitu. Ya, oke. Saya ditamri ya Bapak Ibu Saudara, saya juga harus taat. Terus saja ya, Allah di atas segala Allah yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, kenapa kok saya harus katakan Allah di atas segala Allah ini timbul lagi ya? Saya baca dulu ayatnya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau di tema kita Allah segala Allah, ayat ini saya munculkan. Tadi ada di nyanyian pertama adalah Imam Besar Agung Yesus. Sekarang saya ungkap juga, saya nggak janjian sama Nana. Tetapi ayat ini muncul pada saat orang-orang Yahudi pada waktu itu ingin kembali kepada pengajaran lama. Ingin kembali kepada pengajaran Yesus dengan tata laksana peribadatan. Ritual yang sesuai dengan hukum Taurat. Mereka ingin sesuatu yang memang kelihatan. Kadang-kadang manusia itu susah, dikasih yang gampang pengen yang susah. Percaya Yesus selamat tetapi pengen ada ritual. Pengen ada satu hukum yang menetapkan. Mereka ingin kembali hukum Taurat kepada agama Yahudi. Sehingga dia katakan Paulus di Roma bahwa kita harus tetap kepada panggilan sorga. Tadi katakan kekristenan bukan agama tetapi panggilan sorga kepada kita. Kita kembali kepada panggilan surgawi dan berpandang kepada rasul dan imam besar kita Yesus. Kalau mereka mengaku Taurat dibuat oleh Musa kan ya, yang membawa Musa. Jadi kalau mereka mengagungkan Musa, dikatakan Musa juga setia di dalam segenap rumahnya. Lebih besar dari Musa. Ini juga menjadi bagian kita. Musa pun setia. Dia yang membuat hukum Taurat, yang membawa hukum Taurat, yang menetapkan ajaran-ajarannya. Dia setia. Sekarang kita tidak perlu mengenai hukum Taurat itu untuk menerapkan secara letterlek di dalam kehidupan kita. Karena hubungan kita dengan Allah itu sudah dipulihkan dengan penebusan Yesus. Kita menghidupi panggilan surgawi dan tidak perlu ada lagi yang ada di depan kita karena kita tidak mungkin mengenal Allah. Allah yang menyatakan diri ke dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 6:33 itu adalah ayat emas. Ya, ayat emas kita yang sering kita lakukan. Kita mendahulukan semua pekerjaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Apa artinya kita mengutamakan Tuhan? Mengutamakan mulai dari hubungan secara pribadi, kita mengutamakan kepada Tuhan. Kita mulai mengenal Tuhan. Jadi kelompok baca Alkitab, puji Tuhan, hampir semuanya sudah terhisap. Yang belum, mari. Yang belum aktif, ayo. Tinggal tik. Setiap hari 2 pasal. Yang belum bergabung, hubungi saya di bawah. Ya.
Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa akrab dengan Allah? Bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan kepada Dia? Kalau kita tidak pernah mengenal perintahnya, tidak pernah mengenal Dia, tidak pernah mendengar firman-Nya, bagaimana kita bisa mengenal? Saya tidak pernah komunikasi dengan Pak Hendrik, bagaimana saya bisa mengenal? Oleh sebab itu dengan kelompok baca Alkitab, itu adalah salah satu cara kita bisa mengenal Dia. Kita bisa mengidolakan Dia. Kalau kita mengidolakan Dia, kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Ya, kalau kita mengidolakan Pak Jokowi, Pak Jokowi dengan stylenya begini, kita mengikuti Instagramnya, kita mengikuti gaya bicaranya dan seterusnya, sampai-sampai suatu saat kita bisa menjadi role modelnya Dia, menjadi panutan. Itu kalau kita mengidolakan. Lah kalau kita mengidolakan Yesus, maka di dalam setiap cara bicara kita, kalau kita mengidolakan Yesus, maka di dalam sikap kita, kalau kita mengidolakan Yesus, maka gaya hidup kita itu adalah gaya hidup Yesus. Seluruh kehidupan kita patronnya Yesus. Maka kita dikatakan bisa mengenal Dia. Silakan tim musik. Kita bisa mengenal Dia. Kalau kita tidak pernah membaca, worship leader silakan siapkan satu pujian. Kalau kita tidak pernah mendengar firman-Nya, tidak pernah berdoa, tidak pernah apa lagi? Apakah yang kita rindukan satu belajar di depan? Enggak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak perlu hadir Tuhan bagaimana? Karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Otak kita tidak bisa memahami Tuhan dan tidak bisa memaksakan Tuhan harus hadir. Mari kita datang kepada Dia sebagai anak. Dalam hubungan yang kasih mesra. Menjadi idola kita dalam kehidupan kita. Sehingga setiap laku kehidupan kita seperti Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang terakhir dalam Amsal 21 ayat 21 dikatakan begini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Mari kita berlomba untuk mengejar kebenaran dan kasih dari Kristus. Dan biar kasih Kristus senantiasa melingkupi kita di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita dibenarkan dan mendapatkan kehormatan. Puji Tuhan. Saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Dan itu biarlah memberkati saya secara pribadi. Dan kerinduan saya juga bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita hidup di zaman akhir dan banyak yang mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi saat ini yang membaca kelompok membaca Alkitab sudah sampai Wahyu. Dan mereka mengatakan berat Pak, takut. Itulah yang akan terjadi. Di mana di akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat. Akan banyak muncul Mesias dan sekarang ini pun sudah banyak yang menamakan dirinya Mesias. Yang menamakan dirinya Yesus. Dan puji Tuhan. Saya berkesempatan untuk membuka hal ini nanti di para muda di akhir bulan. Mereka yang menamakan dirinya Yesus. Mereka seperti malaikat terang. Kita tidak bisa memahami siapa sebenarnya mereka itu kalau kita tidak mengenal juru selamat yang benar. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang asli kalau kita tidak mengetahui yang asli. Kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah, kalau kita tidak punya relasi dengan Allah, kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka kita akan mudah disesatkan. Oleh sebab itulah, seperti yang ayat terakhir, mari kita mengejar kebenaran. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Serahkan teduh dengan Dia. Menara doa terisi bagi kita semuanya untuk kita bisa menjalin hubungan dengan Allah. Sehingga kita bisa mengenal dan menjadi idola kita dalam kehidupan kita.